Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Al-ayah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul serta kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan dilanjutkan kajian Ahad pagi yang insyaallah diberkahi oleh Allah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga amalan yang kita lakukan dapat menolong kita kelak di yaumil akhirat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan uswatun hasanah kita, suri toladan kita, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat Nabi Muhammad lah kita dapat mengenal apa itu iman, Islam dan ihsan, dan berkat Nabi Muhammad lah kita dapat kemudian keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman nurul islamiyah hingga sekarang ini. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sedikit mengenai hakikat dunia, kematian dan alam barzah. Hakikat sebenarnya bagaimana kemudian Islam memandang dunia ini. Bagaimana kemudian Islam memandang kematian serta alam barzah. Hal ini sangat penting untuk kita pahami serta kita renungi, bahwasannya dunia ini merupakan tempat kita mengumpulkan bekal untuk kemudian kita bertemu dengan yaumul akhirat kelak. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa dalam kehidupan kita, walaupun kita kemudian sudah beriman, kita kemudian sudah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, namun kadang kita masih kemudian meneteskan air mata. Kenapa kita kemudian masih merasa sedih? Kemudian kita masih merasa khawatir, padahal kita telah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Pertanyaan itu sering muncul ketika kita mungkin merasa bahwasanya kita telah melaksanakan amalan-amalan yang Allah perintahkan, namun kita masih merasakan kesedihan, kita masih merasakan kemudian khawatir. Karena sesungguhnya hakikat dunia ini, kita harus pahami bahwasanya hakikat dunia ini ketika kita masih berada di dunia, maka kita masih meneteskan air mata. Ya karena kita ini masih di dunia. Pada dasarnya sifat dasar dunia itu ada empat sifat dasar dunia itu yang kemudian tidak disukai oleh jiwa, yakni yang pertama, di dunia itu masih ada yang namanya husnun, kesedihan. Jadi pada dasarnya dunia itu tempatnya kita masih bisa merasakan kesedihan. Yang kedua yakni kesusahan. Pada dasarnya dunia itu walaupun kita telah beriman kepada Allah, walaupun kita kemudian telah melaksanakan semua aturan Allah, namun dunia itu memiliki sifat yakni ada kesusahan di dalamnya, kemudian ada rasa sakit, dan ada kemudian sifat dunia itu yakni melewati masa-masa sulit, yang yakni usrun.
Disitulah kita bisa memahami bahwasannya kehidupan di dunia ini kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena sesungguhnya kita bukan yang membuat skenario kehidupan tersebut, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sesungguhnya yang mengatur kehidupan di dalam kehidupan kita hanyalah Allah semata. Maka kita perlu pahami bahwasannya dunia itu memiliki 4 sifat tadi. Yang pertama yakni di situ ada kesedihan, kita tidak bisa menafikan hal tersebut. Di situ juga ada kemudian kesusahan, di situ ada rasa sakit, dan sifat dunia yang terakhir yakni ada yang harus kita pahami bahwasanya kita melewati masa-masa sulit. Karena sesungguhnya dunia Allah ciptakan bukan menjadi tempat kita untuk selamanya. Dunia Allah ciptakan bukan untuk tempat kita bersenang-senang. Tetapi hakikatnya dunia menjadi tempat untuk menjalani hukuman sebagaimana Nabi Adam menjalani hukuman diturunkan ke dunia untuk kemudian balik ke kampung halaman kita, yakni adalah alam akhirat, yakni kemudian surga. Inilah yang menjadikan kita harus memahami bahwasannya kita mengharapkan dunia itu bisa senang terus, itu tidak mungkin. Karena pada dasarnya sifat dasar dunia tadi ada 4 sifat dasar yang dimiliki dunia. Yakni yang pertama husnun tadi, yakni kesedihan. Di situ ada kesusahan, ada kemudian rasa sakit. Dan yang terakhir yakni dunia itu memiliki sifat masa-masa yang sulit. Selain itu, dunia juga punya sifat yang tidak ada apa-apanya dengan akhirat kelak, yakni di dunia itu masih ada yang namanya ketidaksempurnaan. Maka ketika kita mengharapkan dunia kita sempurna, maka itu sungguh mustahil. Karena pada dasarnya dunia itu seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya dunia memiliki sifat-sifat yang sebenarnya jiwa kita tidak menyukai itu. Maka Allah menurunkan kemudian para nabi, rasul, kemudian para dai untuk kemudian menyampaikan pengajaran, ta'lim, atau kemudian memberikan peringatan. Di situ peran nabi kemudian dai dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 129 dikatakan, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka yakni Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di sini kita bisa memahami bahwasannya dunia itu merupakan tempat ujian bagi seorang mukmin. Namun di situ juga Allah berikan kemudian kemudahan-kemudahan serta pertolongan-pertolongan Allah turun di situ ketika kita mau bersabar menghadapi 4 sifat dunia tadi. Pada dasarnya ketika kita mengharapkan dunia ini berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka itu mustahil. Karena Allah lah yang mengatur bagaimana kemudian proses takdir kita, bagaimana kemudian Allah mengatur dunia ini sesuai dengan yang Allah tahu. Karena pada dasarnya kita tidak tahu seluas apa ilmu Allah. Maka kita harus memahami bahwasannya di dunia ini memiliki sifat-sifat yang memang menjadikan kita kemudian merasa khawatir, kemudian kita masih merasakan kesedihan, kemudian kita masih merasakan kesusahan. Karena memang sifat dasar dunia itu seperti yang saya katakan tadi. Lalu selanjutnya, bagaimana kemudian kita bisa memandang dunia sebagai tempat singgah sementara kita? Yakni yang pertama adalah cukuplah kemudian
kematian itu sebagai nasihat bagi kita. Mengingat mati akan melembutkan hati dan menghancurkan ketamakan terhadap dunia. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan anjuran untuk banyak mengingat kematian. Beliau bersabda dalam hadis yang disampaikan lewat sahabatnya yang mulia Abu Hurairah, dikatakan bahwasanya aksiru dzikra hadhil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Bukankah kita sering diberikan oleh Allah peringatan? Bukankah kemudian kita sering ditunjukkan bagaimana kematian itu tidak bisa dinafikan? Bagaimana kemudian setiap manusia yang memiliki jiwa, dia akan menghadapi yang namanya kematian. Maka ketika kita bisa mengambil hikmah, ketika kita bisa mengambil kemudian pelajaran dari setiap peringatan-peringatan yang Allah berikan, maka sungguh dunia itu tidak ada harganya bagi orang-orang yang kemudian memahami bahwasannya ujung dari perjalanan hidup ini adalah kematian. Bagaimana kemudian kita bisa mempertanggungjawabkan segala urusan-urusan kita di dunia? Karena sesungguhnya sifat dasar dunia tadi sebenarnya sangat tidak menjadikan kita memiliki kesenangan. Maka cukuplah kematian itu sebagai nasihat bahwasannya kita tidak lama hidup di dunia ini. Maka di situ ada yang namanya larangan untuk kemudian larangan tuhulul amal, yakni sibuk memikirkan dan dilalaikan dengan angan-angan kosong dan ada panjang umur di situ. Dikatakan dalam surat Al-Hajr, Allah berfirman, darhum ya'kuluna wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan yang kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Di sini Allah memberikan peringatan bagi kita bahwasannya dunia itu penuh dengan tipu daya. Dunia itu sungguh berisi angan-angan yang kosong. Bagaimana kemudian kita memikirkan kemudian masa depan kita ke depan, masa depan kita, bagaimana kemudian kita menumpuk harta yang semakin banyak, karena sesungguhnya Allah telah membagi rezeki kita, Allah telah mengatur bagaimana kecukupan rezeki kita. Maka sesungguhnya tidaklah kita perlu memikirkan masalah-masalah rezeki tersebut berlebihan sampai-sampai kita harus terjerumus dengan hal-hal yang kemudian tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya seperti yang dikatakan tadi bahwasannya sungguh dunia itu memiliki sifat yang menipu. Bagaimana kita bisa tertipu oleh dunia padahal sesungguhnya Allah menjamin bagaimana rezeki kita. Allah menjamin bagaimana kemudian garis hidup kita. Maka merugilah kita ketika kita tidak dapat mengambil pelajaran dari kematian tersebut. Doa dari sahabat Nabi, yakni doa Abu Bakar di akhir hayatnya. Abu Bakar berdoa dengan doa yang sangat indah, yakni Abu Bakar hanya menginginkan bagaimana kemudian akhir hayatnya menjadi waktu terbaik dari hidupnya. Dikatakan bahwasanya Abu Bakar berdoa di akhir hayatnya, Abu Bakar berdoa dengan doa, Allahumma ja'al khairaz zamani akhirahu. Ya Allah, biarkan akhir hayatku menjadi waktu terbaik dari hidupku. Maka di sini Abu Bakar mengajarkan bagaimana kemudian
Abu Bakar tidak memikirkan hartanya, tidak memikirkan kemudian bagaimana bisnisnya atau bagaimana kemudian usaha-usahanya. Abu Bakar hanya mengharapkan waktu terbaik di akhir hayatnya, yakni adalah waktu sedang baik-baiknya, sedang mesra-mesranya dengan Allah. Maka dilanjutkan dalam doa Abu Bakar ini, Abu Bakar berdoa, wa khairu amali khawatimahu, dan biarkanlah amal terbaikku menjadi satu-satunya penutup dalam hidupku. Di situ Abu Bakar mengajarkan bagaimana kemudian ketika kita masih mesra-mesranya dengan Allah, ketika kita masih dekat-dekatnya dengan Allah, Abu Bakar mengharapkan kematian dengan kondisi Abu Bakar sedang beramal dengan amal yang sangat baik di akhir hayatnya. Dilanjutkan dalam doa Abu Bakar ini, Abu Bakar berdoa, wa khairu ayyami yaumal qad, dan biarkanlah hari-hari terbaikku adalah hari-hari saat aku berjumpa denganmu. Di sini juga Abu Bakar mengajarkan bahwasannya kita berdoa semoga kemudian di akhir hayat kita menjadi di akhir-akhir hayat kita, hari-hari kita diisi dengan kemudian amalan-amalan yang mungkin di situ kita sedang baik-baiknya, sedang maksimal-maksimalnya. Maka sungguh itu merupakan doa dan pengharapan yang sangat indah, karena kita tahu bahwasannya ujung dari perjalanan kehidupan kita adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar juga di sini mengajarkan bahwasannya tidak ada yang lebih penting dari kemudian Allah Subhanahu wa taala. Dan di doa terakhir Abu Bakar berdoa dengan doa, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan satukanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Maka ini merupakan contoh bagaimana kemudian ketauhidan dari sahabat Nabi. Dia meyakini bahwasannya satu-satunya penolong dalam hidupnya adalah kemudian Allah Subhanahu wa taala. Karena Abu Bakar juga memahami bahwasannya perjalanan akhir dari perjalanan hidupnya adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya adalah apa yang menyebabkan kemudian kita selaku manusia kadang berangan-angan terhadap dunia. Yang pertama yakni panjang angan-angan ini ada dua sebab. Yang pertama yakni karena ketidaktahuan, yakni jahil, anggapan bahwasannya kematian diukur dengan masih muda atau sudah tua. Karena sesungguhnya kita tahu bahwasannya umur tidak bisa menjadi patokan kematian tersebut. Kadang kita bertemu orang pagi hari ini, bisa jadi kemudian di malam harinya beliau sudah meninggal. Karena sesungguhnya umur tidak bisa menjadi patokan kematian tersebut. Karena pada dasarnya Allah memberikan peringatan kepada kita. Seandainya kita mau berpikir, bukankah kemudian uban kita yang sudah menjadi putih itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kemudian keriput-keriput di diri kita merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kemudian lemahnya fisik kita kemudian kecakapan kita sudah melemah itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya Allah tidak menginginkan hambanya masuk ke dalam neraka. Karena sesungguhnya saking baiknya Allah itu masih memberikan kita kesempatan untuk kemudian selalu berbenah diri, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena sungguh setiap hamba Allah tidak menginginkan hambanya masuk ke dalam neraka. Tinggal bagaimana kemudian kita dapat mengambil pelajaran dari setiap
peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua yakni karena kecintaan terhadap dunia. Karena sesungguhnya terlena dengan nikmatnya dunia, membenci kematian seakan-akan ia akan hidup di dunia selamanya. Pada dasarnya kehidupan di dunia ini, terutama apalagi kita merupakan umatnya Nabi Muhammad, maka mentok-mentoknya ya paling kita di umur 65 sampai kemudian 80 tahun atau bisa lebih. Tapi dunia ini sangat kemudian menjadikan kita merasa bahwasannya kita bisa hidup selamanya di dunia. Maka sesungguhnya tuhulul amal ini merupakan hal yang sia-sia. Maka kemudian jangan sampai kemudian kita menunda amal soleh kita, karena tidak ada yang tahu bagaimana sakaratul maut itu datang pada diri kita. Tidak ada yang tahu bagaimana kemudian dahsyatnya menghadapi sakaratul maut tersebut. Karena sungguh ketika kita masih diberikan oleh Allah umur, kita masih diberikan kecukupan rezeki, pada dasarnya kehidupan kita pada dasarnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu bertaubat, untuk selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya nasihat kematian ini menjadikan kita ingat bahwasannya kita tidak perlu yang namanya kita mengejar-ngejar dunia berlebihan. Cukuplah kita bertawakal kepada Allah, karena sesungguhnya ketika kita mengetahui bahwasannya sifat dasar dunia tadi diisi dengan kesedihan, kesusahan, karena ketika semua hal yang belum kita miliki sekarang, sungguh ketika kita nanti di akhirat, maka Allah ganti penuh dan tanpa kurang suatu apapun. Karena itu bisa menjadi pengharapan bagi kita ketika kita mengingat mungkin ketika kita di dunia kita belum diberikan rezeki yang berlebih, kita belum bisa menikmati kemudian setiap harta, ataupun kita belum memiliki kenikmatan dalam hidup. Tapi sungguh ketika kita sudah di akhirat, maka Allah ganti penuh hal tersebut. Kita tidak tahu bagaimana kemudian pahala sabar kita menghadapi cobaan-cobaan dalam hidup. Kita juga tidak tahu bagaimana kemudian cara kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh pahala sabar itu tidak dapat pahala sabar itu merupakan salah satu amalan yang kemudian besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yakni bagaimana kemudian kita memaknai bahwasannya kematian itu merupakan pengingat dan juga bisa menjadi musibah. Bagaimana kemudian kita melihat di detik-detik akhir manusia menghadap Allah, maka sungguh dikatakan dalam surah Al-Maidah, kematian adalah musibah seperti firman Allah Ta'ala, fa asabatkum musibatul maut, kamu ditimpa bahaya kematian. Musibah kematian itu yakni ada 3. Yang pertama adalah sakaratul maut, yang kedua adalah kemudian melihat malaikat maut, dan yang terakhir adalah su'ul khatimah, naudzubillahi min dzalik. Bagaimana kemudian beratnya menghadapi sakaratul maut. Dikatakan dalam hadis Nabi, Ibnu Abi Ad-Dunya rahimahullah meriwayatkan dari Sayyid bin Aus radhiyallahu an, ia berkata, kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia terhadap sakitnya kematian,
niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak akan mampu tidak akan mampu nyenyak dalam tidurnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 19, "Waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Dasarnya sakaratul maut ini merupakan, dikatakan dalam surat Qaf ini, maksudnya adalah sakaratul maut, kedahsyatan, tekanan dan himpitan kekuatan kematian yang mengalahkan manusia dan menguasai akal sehatnya. Maka bilhaq ini adalah perkara akhirat sehingga manusia sadar, yakin dan mengetahuinya. Yakni di sini ketika kita menghadapi sakaratul maut, kita akan mengetahui bahwasannya kematian itu adalah hak, kematian itu adalah benar adanya. Karena kita tidak tahu bagaimana dahsyatnya ketika kita menghadapi kematian. Bagaimana kemudian kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam kondisi saking sakitnya. Dikatakan tadi seperti goresan gergaji, sayatan gunting, serta panasnya air yang mendidih di bejana. Apakah kita mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah tersebut ketika kita dihadapkan dengan kondisi yang begitu menyakitkan? Maka Allah juga memberikan nikmatnya sakaratul maut bagi orang-orang yang kemudian beriman, bagi kemudian orang-orang yang mau selalu bersabar atas ujian-ujian dalam hidupnya. Orang yang beriman, ruhnya akan dilepas dengan mudah dan ringan. Malaikat yang mendatangi orang yang beriman untuk mengambil nyawanya dengan kesan yang baik lagi mengembirakan. Dalilnya hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang proses kematian seorang mukmin. Seorang hamba mukmin jika telah terpisah dengan dunia menyongsong ke akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah yang putih. Rona muka mereka layaknya sinar matahari. Dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka membawa kafan dari surga. Ini diperuntukkan orang-orang yang kemudian beriman semasa hidupnya. Bagaimana kemudian ketika malaikat datang, mereka membawa kafan dari surga serta wewangian dari surga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Berikutnya malaikat maut hadir dan duduk di kepalanya sembari berkata, "Wahai jiwa-jiwa yang baik," dalam riwayat lain, "jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhoannya." Ruhnya keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong kulit. Setelah keluar ruhnya, maka setiap malaikat maut mengambilnya. Jika telah diambil, para malaikat lainnya tidak membiarkannya di tangan malaikat maut sejenak saja untuk mereka ambil dan diletakkan di kafan dan wewangian tadi dari jenazah, semerbak aroma terwangi yang ada di bumi. Dilanjutkan di sini bagaimana kemudian ketika kita beriman semasa hidupnya, walaupun kita menghadapi sakaratul maut, semua orang menghadapi sakaratul maut, bahkan Nabi Muhammad termasuk yang paling sakit menghadapi sakaratul maut. Tapi Allah juga memberikan kemudian kabar gembira bahwasannya ketika kita merindukan Allah, ketika kita ridho dengan
kematian kita, ketika kita rindu dengan bertemu dengan Allah, maka sungguh Allah juga memberikan nikmat sakaratul maut bagi orang-orang yang beriman. Di selanjutnya yakni bagaimana proses melihat malaikat maut. Dalam surah As-Sajdah ayat 11 dikatakan kul yatawaffakum malakal mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Malaikat maut yang diserahi untuk menyabut nyawamu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Bagaimana kemudian ketika kita bertemu dengan malaikat maut, apakah kita siap atau tidak siap kita akan bertemu dengan yang namanya malaikat maut? Maka sungguh ketika di proses-proses ini kita tidak dapat meminta pertolongan selain dari Allah Subhanahu wa taala, tapi belum tentu kita mampu menghadapi cobaan godaan setan untuk kemudian memberikan janji-janji palsunya untuk kemudian setan menghilangkan rasa sakit itu. Pada dasarnya ketika kita dihadapkan dengan sakaratul maut tadi, logikanya ketika dikatakan tadi beratnya menghadapi sakaratul maut, rasanya seperti goresan gergaji, sayatan gunting, dan panasnya air mendidih di bejana, maka sesungguhnya ketika setan hadir dalam proses-proses kita menghadapi sakaratul maut, belum tentu ketika iman kita tidak dipupuk, maka sungguh merugilah kita termasuk orang-orang yang tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah, naudzubillahi min dzalik. Maka selanjutnya yakni takut akhir yang buruk, yakni su'ul khatimah. Hadis Ubadah bin Samit riwayat Bukhari dan Muslim, apabila orang beriman meninggal dunia diberi kabar gembira dengan kemuliaan dan kehormatan, adapun orang kafir diberi kabar buruk dan azab dan siksaan. Maka ketika kita mengambil pelajaran bagaimana sesungguhnya proses kematian ataupun ajal bisa menjadikan kita ingat, pada dasarnya kehidupan di dunia ini merupakan ujian serta bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh segala sesuatu yang kita tinggalkan di dunia tidak ada artinya ketika kita tidak ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekeping dari kenikmatan dunia bisa menjadi penolong kita menghadap Allah, namun di sisi lain ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, kita tidak mampu bersyukur dan membuat manfaat dari hal tersebut, maka sungguh kita merupakan orang-orang yang tidak menyiapkan bekal kita di akhirat kelak. Karena kita tidak bisa mengukur bagaimana amal kita di hadapan Allah. Walaupun kita melaksanakan amalan-amalan yang baik, walaupun kita melaksanakan perbuatan yang baik, belum tentu di sisi Allah itu diterima. Kita tidak tahu amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya ketika kita belum mampu untuk ikhlas kepada Allah, belum mampu untuk mengikhlaskan setiap amalan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh belum tentu amalan kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh merugilah ketika kita melaksanakan amalan-amalan untuk mendapatkan pujian dari manusia, untuk kemudian mendapatkan sanjungan dari manusia. Karena pada dasarnya hal tersebut tidak menghasilkan apapun. Yang terakhir yakni alam barzah. Alam barzah di sini dijelaskan dalam Quran surah Fussilat, dikatakan dalam
ayat 27 yang berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Didapatkan beberapa penjabaran dari berbagai ulama tafsir terkait isi surah ayat ayat Fussilat ini, antara lain sebagaimana berikut. Yang pertama, yakni adapun jiwa orang yang beriman, maka dikatakan kepadanya ketika mati dan pada hari kiamat, wahai jiwa yang tenang dengan keimanan dan amal soleh. Maka dalam surah Quran, dalam surah Fussilat ini Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Di sini Allah mengatakan bahwasannya ketika kita selama masa hidup di dunia ini kita bergantung kepada Allah, maka sungguh di akhir hayat maupun ketika kita menghadapi hari akhir, maka Allah sendiri mengatakan, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Semua kesabaran dalam proses hidup ini, maka Allah ganti penuh, Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan yang kita tidak tahu seberapa besar karunia itu. Selanjutnya dalam ayat 29, Allah berfirman, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Di sini masuklah, artinya di sini masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh. Maka sesungguhnya alam barzah, nikmat ketika kita menghadapi setelah kematian itu, maka Allah mengumpulkan orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah bersama-sama. Yang selanjutnya yakni hadis sahih Ibnu Abbas, bagaimana kemudian siksa kubur yang lalai bagi orang-orang yang mendapatkan siksa kubur, dengan di antara lain sebab-sebab kita mendapatkan siksa kubur yakni namimah, ghibah, menyakiti orang lain dengan lisan, ataupun tidak bersuci dari air kencing. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi SAW melewati sebuah kebun dari perkebunan Madinah, lalu beliau mendengar suara dua orang manusia yang sedang disiksa di dalam kubur. Kemudian Nabi SAW bersabda, sungguhnya mereka berdua benar-benar sedang disiksa, padahal mereka tidak disiksa karena sesuatu yang berat bagi mereka. Lalu beliau bersabda, tetapi sesungguhnya hal itu adalah dosa besar. Adalah salah satu di antara mereka tidak menjaga dirinya dari air kencing, sedangkan yang lainnya adalah seseorang yang selalu mengadu domba satu dengan yang lainnya. Lalu Nabi menyuruh untuk mengambil sebuah pelepah yang masih basah. Beliau mematahkannya menjadi dua bagian. Di riwayat lain dikatakan membelah menjadi dua bagian, lalu meletakkan satu bagian darinya pada setiap kuburan. Dikatakan kepadanya, wahai Rasulullah, kenapa Rasulullah melakukan hal ini? Beliau SAW bersabda, semoga batang tersebut dapat meringankan azab mereka berdua selama pelepah tersebut belum kering. Maka di sini kita tahu bahwasannya Rasulullah SAW menjelaskan adanya siksa kubur tersebut. Maka sungguh sia-sia ketika kita masih diberikan umur, masih diberikan kesempatan oleh Allah. Karena sungguh Allah tidak menginginkan hambanya mendapatkan
mendapatkan siksanya. Karena sesungguhnya Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada setiap hambanya ketika memang mereka mau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh setiap peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada kita, mulai dari mungkin uban kita yang sudah semakin banyak ataupun keriput di kulit kita, maka sungguh itu merupakan peringatan dari Allah. Maka sungguh kesehatan yang sudah mulai menurun, tidak seperti zaman muda dulu mungkin, maka itu merupakan peringatan dari Allah. Ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendekatkan diri atau bertobat kepada Allah, maka sungguh Allah memberikan kebaikannya kepada kita. Kita tidak tahu kapan ajal ataupun maut kita menghadap kepada kita. Namun kita perlu tahu bahwasannya rahmat Allah sangatlah besar bagi orang-orang yang mau untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita merupakan orang-orang yang mampu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita setiap amalan-amalan yang kita lakukan dapat menjadi penolong bagi kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.